Oke, kita akan membuat desain langkah pahat untuk praktikum dari TUCNC 2A. Sebelumnya di sini kita sudah mendapatkan soal yang akan kita buat untuk desain langkah pahatnya, dan perlu perhatikan bahwasannya kita akan memindahkan soal ini ke aplikasi ataupun software yang kita gunakan. Di sini saya membebaskan kepada praktikan untuk menggunakan software manapun, entah AutoCAD, Inventor, ataupun juga SolidWorks. Namun di sini saya akan menggunakan software Auto Inventor itu untuk memindahkan soal di sini, dan perlu kita perhatikan bahwasannya dimensi-dimensi yang tertulis pada soal ini kita harus sesuaikan dan harus sama supaya benda kerja yang kita inginkan itu sesuai dengan parameter yang ada. Oke, di sini saya sudah membuat desain 3 dimensi dari benda kerja yang akan kita buat desain langkah pahatnya. Selanjutnya, setelah ada 3 dimensi seperti ini, kita memindahkan 3 dimensi ini ke dalam 2 dimensi. Yes. Dan di sini skala yang saya gunakan adalah 2:1. Oke. Ya, tampak seperti ini. Setelah seperti ini, kita akan mengambil setengah bagian dari benda kerjanya. Oke. Jika sudah seperti ini, yang perlu diperhatikan adalah kita akan membuat lintasan langkah pahat dari langkah roughing terlebih dahulu. Langkah roughing ini merupakan langkah pemakanan benda kerja dari bagian terluarnya secara lurus horizontal. Ya, kalau dilihat dari tampak sini, maka dari kanan ke kiri nantinya. Maka dari itu, sebelum kita membuat lintasan pahat untuk langkah roughingnya, langkah pertama, kita akan membuat garis bantu yang nantinya akan mempermudah. Jadi nantinya langkah roughing ini maka dari bagian garis yang tadi saya buat itu akan saya buat sebagai langkah roughing untuk pertama kalinya. Ya, pertama-tama untuk kita membuat bantuan, kita memilih project geometry, kita pilih bagian-bagian terluar. Seperti ini. Jika sudah terpilih bagian luarnya, maka kita bisa lakukan offset. Namun perlu diperhatikan bahwa untuk bagian 3 bagian yang masuk ke dalam ini, itu tidak saya berikan offset karena itu merupakan langkah grooving. Sedangkan yang kita laksanakan ini adalah langkah roughing untuk tahap pertama. Selanjutnya kita pilih offset, kita offset bagian yang ini yang sudah kita project geometry tadi itu sebesar 0,5. Mengapa 0,5? Karena di sini sesuai dengan depth of cut, di mana ketika praktikum nanti depth of cut-nya itu digunakan tiap masing-masing adalah 0,5. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian dari benda kerjanya teroffset. Jika sudah seperti ini, maka kita melanjutkan offset untuk bagian-bagian lain selanjutnya sampai dengan menyentuh dari garis tadi awal yang saya buat, dari bagian terluar sampai bagian yang terdalam itu terisi semua tiap dari 0,5. Dan di sini perlu diperhatikan juga ketika kita ikut mengoffset bagian yang di sini, itu semakin ke bawah dia akan semakin berubah ya bentuknya, dan ini juga terbatas. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah saat ini mengoffset bagian-bagian yang horizontal seperti ini. Untuk bagian ini, dan ini. Untuk yang bagian lengkung dan miring, itu kita biarkan seperti ini. Untuk mempermudah nantinya. Kita unselect dari project geometrinya. Terus yang di sini. Yang ini juga. Klik delete aja. Oke, jadi project geometri yang tersisa hanyalah yang lurus saja. Maka selanjutnya kita akan melanjutkan langkah offsetnya. Karena tadi udah makan 0,5, sudah diberikan jarak 0,5, maka kita buat 1. Dan seterusnya sampai ke bawah, kita buat 0,5.
Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan melihat bahwa ada beberapa bagian-bagian yang kosong ya. Nah, bagian-bagian yang kosong ini untuk yang bagian lengkung, miring, dan juga yang lengkung seperti ini, itu kita buat garis sampai bertemu dengan titik perpotongan yang kita buat 0,5 di awal tadi secara keseluruhan. Seperti ini ya. Ini udah bisa terlihat untuk 180 derajat dan juga menyentuh titik perpotongan. Kita buat dari seperti ini dari tiap-tiap bagian offsetnya sampai selesai. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan merapikan bagian-bagiannya, terutama tadi untuk bagian garis yang offset-offset ini kita hapus, dan juga untuk bagian-bagian yang ini kita rapikan. Seperti ini masih ada yang garis terlebih, kita akan rapikan. Oke, kita sudah menghubungkan garis-garis tadi dan akan tampak seperti ini. Yang berwarna merah ini merupakan nantinya akan dijadikan sebagai gerakan atau lintasan paha untuk langkah rafting. Supaya untuk memudahkan, saya akan mengubah warna garis ini supaya tidak seperti garis pada benda kerja, saya akan mengubah warnanya. Oke, selanjutnya di sini kita sudah memberikan warna pada lintasan pahat hasil offset tadi dengan menggunakan warna hijau. Selanjutnya di sini kita akan membuat titik referensi. Titik referensi itu merupakan titik yang dimana awal pahat itu mulai bergerak. Namun sebelum menentukan titik referensi, saya menentukan lebihan titik tertentu supaya nantinya pahat itu tidak menabrak secara benda kerja ataupun istilahnya tidak terjadi pembebanan mendadak pada benda kerja. Oke, di sini kita akan melebihkan, biasanya akan kita lebihkan sebanyak 0,5. Oke, seperti ini. Tujuan diadakannya 0,5 ini supaya ketika nanti pahat itu bergerak, dia tidak akan langsung ya memakan dari benda kerja yang akan kita bentuk. Supaya nantinya juga tidak meminimalisir adanya kecelakaan ataupun juga kesalahan dari pembuatan, maka di sini kita akan membuat jarak 0,5 dari benda kerja awal. Selanjutnya setelah seperti ini, kita membuat titik referensi yang seperti saya bilang tadi, bahwasannya titik referensi ini merupakan titik mula pahat sebelum memakan benda kerja, atau titik nol si pahat ini sebelum menabrak benda kerja atau memakan benda kerja. Oke, kita buat di sini kita membuat 20-20. Oke, setelah kita membuat titik referensi di sini, kita perhatikan bahwa ada beberapa titik-titik perpotongan dari tiap-tiap garisnya, dan di sini merupakan titik di mana kita perlu memberikan dimensi supaya nantinya benda kerja pada langkah rafting ini akan membentuk seperti dimensi yang kita inginkan. Dan perlu diperhatikan juga bahwa langkah rafting ini akan membentuk yang garis-garis miring ini dan juga lengkungan ini seperti berundak-undak ataupun anak tangga. Karena langkah rafting ini merupakan langkah yang hanya memakan secara lintasan dalam lurus ataupun horizontal.
kita akan membuat dimensi dari tiap-tiap titik perpotongan ini secara sumbu X dan sumbu Z. Oke, di sini kita sudah selesai untuk membuat dimensi dari masing-masing titik-titik perpotongan pada tiap lengkungan secara sumbu Z dan sumbu X. Untuk memastikan bahwasannya dimensinya sudah lengkap atau sudah semua, kita hanya perlu menghitung jumlah dimensi dari sumbu Z maupun sumbu X adalah sama. Dan di sini untuk jumlah dimensi untuk rangka roughing di sini adalah 18 untuk sumbu Z dan sumbu X ini juga 18. Oke, di sini untuk langkah pertama dari langkah tahap 1 yaitu langkah roughing sudah selesai. Kita akan lanjut ke langkah selanjutnya yaitu finishing benda kerja. Oke, untuk langkah selanjutnya di sini merupakan langkah yang kedua yaitu kita melakukan langkah untuk finishing offset. Di mana seperti pada langkah roughing kita membuat benda kerja menjadi setengah bagian, sama caranya seperti langkah yang pertama tadi. Oke, untuk langkah finishing offset ini kita akan membuat seperti yang di awal tadi, bahwa kita perlu istilahnya mengoffset bagian-bagian terluarnya. Tujuan diadakannya finishing offset ini kan tadi di awal kalau misalnya kita langkah roughing itu hanya beberapa bagian ya, dan untuk bagian lengkungnya ini hanya belum membentuk seperti lengkungan seperti ini, tapi dia hanya membentuk untuk seperti berundak-undak ataupun seperti anak tangga. Nah, makanya di sini kita perlu mengadakan finishing offset. Nah, finishing offset ini juga yang dilakukan itu belum sepenuhnya menjadi ukuran benda kerja aslinya, tapi kita melebihi 0,5. Karena tadi kita juga perlu memperhalus ataupun merapikan bagian-bagian lainnya juga. Caranya sama, kita membuat offset sebesar 0,5. Oke, setelah terbentuk dari offset ini 0,5, seperti tadi kita perlu membuat lebihan garis ya, sebesar 0,5. Supaya ketika mata pahat bergerak menuju benda kerja itu tidak terjadi pembebanan mendadak. Dan sama seperti tadi juga kita perlu membuat adanya titik referensi. Titik referensi ini merupakan titik yang dimana dianggap sebagai titik nol untuk awal mula pergerakan pahatnya.
Oke, selain dari garis ini, kita juga perlu membuat garis di mana ini kan merupakan awal kali ya, awal mulanya pahat bergerak menuju titik yang pertama yang di 0,5 ini. Kita juga perlu membuat garis di mana posisinya ini sebagai pahat akhir itu bergerak, yaitu di titik ini. Oke, setelah jadi seperti ini, kita perlu memperhatikan juga di sini terdapat beberapa bagian yang berbentuk seperti busur lingkaran ya. Di sini juga di sini. Nah, karena di sini merupakan bentuknya lingkaran bukan berupa satu kuadran sempurna ataupun lebih dari kuadran sempurna, contohnya 90 derajat ataupun juga 180 dan seterusnya, maka kita di sini memerlukan parameter-parameter tambahan yang kita bisa disebut dengan parameter lingkaran. Nah, cara membuat dari parameter lingkaran ini berarti ada dua. Ada dua parameter yang akan kita buat, yaitu yang ini dan juga yang ini. Oke, setelah itu kita akan memindahkan ya bagian yang offset ini ke tempat lain dan juga yang ini juga ke tempat lain untuk kita bentuk parameter lingkarannya. Nah, jika sudah seperti ini, maka karena di sini kita perhatikan juga bahwasannya pahat itu bergerak dari kanan ke kiri, maka kita perlu membuat ukuran ataupun dimensi dari awal mula si pahat itu mengenai bentuk lingkaran yang tidak sempurna ini. Maka dia akan melewati titik ini terlebih dahulu baru ke sini. Maka caranya kita akan membuat garis secara sumbu Z dan juga sumbu X. Kita buat garis secara sumbu Z yang terlebih dahulu dan juga secara sumbu Z-nya sesuai dengan titik pusat lingkarannya. Jika sudah seperti ini, maka kita perlu memberikan dimensi dari titik pusat lingkaran ke sini secara sumbu X dan juga sumbu Z. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Jadi nantinya ini untuk dari titik koordinat ini akan dimasukkan ke dalam manuskrip ketika kita melakukan program parameter lingkaran. Untuk selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama dengan lingkaran yang ini. Oke, di sini kita lihat bahwasannya titik pusatnya di sini. Kita melakukan hal yang sama. Kita membuat garis tegak lurus sesuai dengan sumbu X dan juga sumbu Z-nya. Maka akan tampak seperti ini. Ini merupakan dua parameter lingkaran yang akan kita gunakan nanti. Oke, selanjutnya di sini, setelah kita membuat parameter lingkarannya, kita akan memberikan dimensi dari beberapa titik-titik koordinat secara sumbu X ataupun juga sumbu Z. Oke, untuk membuat dari titik-titik tadi juga, kita bisa berpatokan dengan garis-garis yang di sini.
Itu menandakan bahwasannya itu kita juga memerlukan beberapa titik yang digunakan untuk dimensinya nanti. Oke, jika sudah terbentuk seperti ini, maka saya akan merapikan terlebih dahulu bagian-bagian dimensinya. Oke, di sini kita sudah selesai untuk dari langkah yang kedua, itu langkah finishing offset. Selanjutnya di sini kita akan lanjut ke langkah yang ketiga atau tahap yang ketiga, kita melakukan finishing benda kerja. Karena di sini finishing offset ini kan kita masih menyisakan 0,5. Nah, untuk dari finishing yang terakhir, yaitu finishing benda kerja, itu kita akan membentuk benda kerja sesuai dengan ukuran ataupun dimensi yang diinginkan. Seperti biasa, kita membuat blok baru. Oke, di sini kita sudah melakukan benda kerja baru ya. Dan di sini kita tidak perlu melakukan offset karena kita menggerakkan pahat secara langsung untuk membentuk benda kerja yang kita inginkan. Seperti biasa, kita memerlukan dimensi dan juga menggambar dari titik referensi itu sendiri. Oke, jika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita akan melihat bahwa di sini terdapat bentuk lengkungan seperti lingkaran tidak sempurna. Seperti langkah finishing dari offset, kita akan membuat parameter lingkaran dari dua lingkaran ini. Oke, di sini kita sudah mencoba untuk copy paste dari bentuk lingkarannya. Nah, seperti caranya sama seperti tadi, bahwasannya kita hanya perlu membuat ataupun mengukur dimensi di mana titik awal dari pahat itu mengenai benda kerja. Berarti kalau misal kita lihat di sini untuk yang lengkungan seperti ini, maka mulainya dari titik yang ini dan dia akan berlawanan jarum jam. Maka dari itu kita akan membuat garis secara sumbu X dan juga sumbu Z. Dan ini juga sama. Kita akan membuat garis secara sumbu X dan juga sumbu Z. Oke, jika sudah seperti ini, maka kita akan membuat dimensinya. Di sini. Lalu dengan yang ini, kita membuatnya dari sini. Berarti terhadap titik yang ini. Pusat ke sini. Oke, kita sudah selesai untuk membuat dari parameter lingkarannya. Berikut ini adalah dimensinya. Langkah selanjutnya yaitu kita memberikan dimensi dari setiap ruasnya untuk kita mengetahui
seberapa banyak dari titik koordinat yang akan kita gunakan nanti pada manuskrip. Oke, di sini kita sudah selesai untuk dari langkah yang ketiga, yaitu finishing benda kerja. Di sini juga sudah tertera dimensi-dimensinya, koordinat-koordinatnya, serta parameter lingkarannya dan ukuran dimensinya. Oke, dari tahapan ini sudah selesai. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan menuju ke langkah terakhir, yaitu langkah grouping. Di mana langkah grouping ini akan memakan bagian yang dalam 3 bagian dalam ini. Oke, kita seperti biasa membuat lembar kerja baru atau blok kosong baru. Oke, untuk dari langkah grouping itu sendiri, kita akan memulainya sama seperti langkah-langkah sebelumnya. Kita membuat titik referensi dan juga melebihkan ukuran dari benda kerja supaya tidak terjadi pembubaran secara mendadak. Nah, karena lintasan yang akan dimakan itu adalah 3 bagian ini, maka kita memulai untuk melebihkan bagian pada ketiga ujung di sini, yaitu di sini, dan juga di sini. Kita akan menggunakan jenis pahatnya berupa pahat potong yang akan nanti menyayat secara ke dalam untuk langkah grouping ini. Oke, kita langsung membuat lebihan 0,5 seperti biasa. Buat garis 0,5. Di sini juga sama. Kita membuat 0,5 dan juga di sini. Oke, setelah ini kita akan membuat titik referensi sama seperti tadi dengan ukuran 20-20. Nah, dari titik referensi ini, kita akan mengarahkan pahat ke titik sini. Yang tadi kita buat garis lebih 0,5. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Kita mengarahkan ke sini. Dan untuk selanjutnya, sini. Oke, setelah di sini, maka kita akan membuat garis diagonal ya. Dari titik sini ke ujung sini. Cukup seperti ini saja. Karena nanti akan ada program atau manuskrip yang membaca bahwasannya ini adalah langkah grouping. Dan dia akan memakan benda kerja sesuai dengan programnya. Oke, seperti biasa, jika sudah seperti ini, maka akan saya merapikan dan juga memberikan dimensi supaya nantinya kita mengetahui titik koordinat untuk kebutuhan dari program atau manuskrip yang akan kita buat. Oke, di sini kita sudah selesai untuk melakukan desain langkah pahat untuk tahap yang terakhir, yaitu langkah grafing. Nah, dari beberapa tahapan-tahapan di sini, ini adalah tahapan yang terakhir, kita melakukan grooving untuk memakan benda kerja sesuai dengan ukuran. Dan setelah kita membuat dari desain langkah pahat ini, maka kita akan mengetahui koordinat-koordinat dari titik pergerakan pahat yang kita desain. Nah, koordinat-koordinat dari titik langkah pahatnya ini akan kita masukkan dan kita sesuaikan nantinya yang ada di dalam manuskrip yang akan kita buat nanti.